ya. Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat siang Ibu. Nah, hari ini kita melakukan observasi sebelum masuk ke dalam kelas. Kita ada percakapan untuk mempersiapkan agar besok nantinya ketika saya izin masuk ke dalam kelas Ibu semuanya sudah terlihat siap dan sebagainya. Iya, besok insya Allah ataupun kapan Ibu. Baik Ibu, sebelum itu tujuan ini adalah pembicaraan sebelum kita melakukan supervisi ya Bu ya. Sebenarnya tujuan supervisi sendiri itu idealnya adalah untuk membantu rekan, membantu kawan seperti kita sekarang ini untuk mengembangkan ini. Ada hal-hal yang ingin dikembangkan nanti, nah di sini kita saling berpikiran. Baik Ibu, kira-kira sebelum masuk ke sana apa nih harapan dari pembicaraan kita hari ini? Apa tujuannya atau keinginan Ibu dari obrolan kita hari ini? Tujuan saya hari ini adalah untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran, kan sharing dengan yang berpengalaman. Karena kan kalau saya ini lebih walaupun tua, ibaratnya banyak kekurangan dibandingkan orang guru yang muda yang lebih berpengalaman lah, baik di bidang pengetahuan maupun di bidang IT. Terima kasih ya, terima kasih Ibu sebelumnya seperti itu. Namun sebetulnya kalau bicara pengalaman, saya rasa Ibu dengan kawan-kawan yang lain yang lebih senior mempunyai pengalaman yang lebih daripada kita yang baru ini Ibu ya. Mungkin kebetulan Ibu sendiri yang lebih dahulu mendapatkan pembelajaran. Nanti di sini kita akan berbagi. Oke, kita jadi nanti ini intinya pembicaraan kita adalah bagaimana caranya agar kekurangan-kekurangan tadi bisa teratasi gitu ya Bu ya. Oke, bisa Ibu sampaikan ke Ulun kekurangan seperti apa yang lebih rinci? Yang jelas kan waktu pembelajaran anak-anak terkadang kurang fokus. Oh iya. Walaupun kita Pak memberikan semangat ya. Sebelum pelajaran kita menyanyi, masih ada yang masih bermain. Di situ Bu ya, kita akan fokus ke sana. Bagaimana caranya agar meningkatkan fokus anak-anak kita dalam kelas. Oke, setuju Ibu. Jadi harapan kita selesai sesi ini kita dapat membicarakan hal itu, kita dapat mengatasi hal itu. Oke. Jadi semoga ke depan saya bisa membantu Ibu dalam memperbaiki ya atau meningkatkan fokus anak ini dengan cara-cara seperti ini. Oke Ibu, kalau boleh tahu besok atau nanti kapanpun ya Ibu siap, memangnya apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai pembelajaran ini adalah untuk anak supaya memahami dan pembelajaran, kemudian kemudian yang seharusnya kan pembelajaran itu terutama kan selain guru harus ada di orang tua, lebih apa orang tua juga berperan, bukan cuma guru saja. Jadi kan orang tua sangat penting. Jadi bagaimana cara meningkatkan peran orang tua nih? Ini juga nih. Oh, jadi kerjasama nih ya, kolaborasi. Supaya kan kita tercapai keduanya. Kadang mungkin kan guru sudah memberikan begini, sedangkan orang tua kepasangan. Kan apalagi kelas 1 ini kebanyakan anak kan masih usia masih bermain. Nah itu yang kesulitan kadang-kadang, kita memberikan begini, sedangkan anak masih mau bermain. Oh baiklah. Jadi poinnya di situ Bu ya. Nah itu yang bisa membaca. Oh ada masih murid-murid yang pada belum kemampuan membacanya masih belum baik. Ya. Oh, bukan belum baik lagi ya. Oh masih belum bisa membaca malah Bu lah. Oke baiklah. Nah, kira-kira Ibu jadi apa nih tujuan pembelajaran Ibu nanti? Pembelajaran untuk meningkatkan anak-anak memahami materi pelajaran dengan fokus ya. Ada materi khususnya Bu yang ingin dibahas nantinya ketika saya masuk ke dalam kelas? Mengenai kalimat ajakan. Oh baiklah. Kalimat ujian. Jadi kan ajakan. Oke. Kemudian apa? Yang kedua mengumpulkan benda
atau menentukan banyak benda sesuai waktu yang ditentukan Oke. dengan tepat. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah anak itu dapat mengungkapkan kata atau kalimat pujian dan ajakan dengan baik. Kemudian berarti itu matematika Bu satunya Bu lah, Iya. yaitu menentukan jumlah begitu ya, Iya. banyaknya benda dan lain sebagainya. Oke siap. Dua tujuan itu yang akan kita, akan ibu laksanakan. Baik, sampai di situ Ibu ada nggak kira-kira persiapan yang Ibu laksanakan atau yang Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran ini? Mungkin kan Boleh alat peraga. Kalau di sini kan ada pakai peraga Bang. Iya. Di sini langsung praktek ke lapangan. Nih dengan bergotong kegiatan membersihkan Iya, halaman, iya. itu kan pakai peraga tapi langsung terjun ke lapangan. terjun. Iya. Nah, ini dengan kegiatan gotong royong, siswa dapat menunjukkan ajakan atau pujian dengan tepat. Jadi ketika dia gotong royong, tolong Kang ambilkan nah gitu. Kan pakai media tuh, Iya. tapi langsung praktik. Terjun, iya. Nah, karena akan Ibu sampaikan persiapannya untuk media, jadi Ibu mungkin tidak ada persiapan media nih. Cuman nanti kegiatan belajarnya Ibu akan langsung terjun ke lapangan dengan kegiatan gotong royong dan kegiatan bersihkan halaman gitu. Kita ulangi lah. Baiklah Ibu, untuk pembelajaran besok bisa nggak Ibu menyampaikan ke Ibu seperti apa rencana kegiatannya kira-kira? Rencananya untuk pembelajaran besok kita akan terjun ke lapangan. Oh iya. Kemudian kita kan bergotong royong. Di sana kita kan membuat kalimat ajakan kepada anak-anak Dengan kegiatan gotong yang royong. gotong royong Oh iya. di lapangan. Lalu untuk ada nggak lagi yang lain mungkin matematikanya di mana dapatnya? Matematikanya kan menentukan banyak benda dengan Oke. tepat. Dengan kegiatan seperti itu juga nanti Ibu lah Berarti kita bergotong royong. terjun ke lapangan lagi. Terjun langsung ke lapangan. Iya. Oke siap. Baiklah itu, jadi itu ya strategi yang akan Ibu laksanakan besok ya. Oke. Karena ini adalah sesi supervisi akademik yang tujuannya untuk mengembangkan diri kawan, kita saling bekerja sama mengembangkan diri. Dan di sini posisi saya adalah membantu rekan saya, Ibu, untuk mengembangkan diri. Dalam hal kegiatan besok, mungkin ada sih bagian-bagian mana yang Ibu ingin saya amati lebih jeli atau lebih detail, aspek pengembangan diri apa yang ingin saya amati oleh saya, ingin diamati oleh saya begitu. Mengajak anak-anak. Jadi kemampuan Ibu yang mana yang ingin saya lihat? Bingung ya? Kita akan dulu. Jadi misalnya nih Bu, kemampuan yang seperti itu adalah ketika Ibu mengajar, Ibu tuh hendak melihat pintangan mananya. Apakah Ibu hendak melihat dengan cara Ibu menyampaikannya kah? Jadi itu pas menyampaikan itu karena itu benar. Apakah Ibu hendak diamati ketika Ibu mengelola kelompoknya kah? Atau Ibu hendak diamati kemampuan Ibu untuk berbicaranya kah? Nah yang mana yang hendak oleh dari Yang bagus. ya memang ada itu kesalahan itu kan aja. Berarti yang mengajak anak lah. Jadi kemampuan Ibu mengelola kelompok jadi ya Allah supaya dia kada daur di lapangan. Kemampuan Ibu mengajak atau menyampaikan materinya jadi itu yang disampaikan ya Allah. Nah gitu. Kita ulang ulang. Oke. Baik Ibu, untuk pertemuan besok nih aspek mana kira-kira dari pengembangan diri Ibu yang ingin saya amati dengan Berarti untuk mengajak anak-anak dalam kelompok, mengajak anak-anak dalam kelompok membuat kalimat ajakan, mengajak. Berarti pengelolaan kelompoknya begitu ya akan saya amati. Dengan apa? Kerjasama. Dengan kerjasama. Jadi nanti aspek itu yang akan saya lebih perhatikan dengan baik ketika kegiatan pembelajaran besok. Oke, kelas strategi tadi sudah disampaikan oleh Ibu juga. Kemudian pelaksanaan nih, bisa nggak kira-kira Ibu membayangkan kapan saya bisa berkunjung ke kelas Ibu? Kalau saya lihat jadwal, kira-kira Ibu mungkin ada menawarkan hari apa bisa kita bertemu dengan kelas? Besok Jumat ya? Besok Jumat. Kalau hari Senin, kalau udah lihat jadwal yang dikirim di grup, hari Minggu itu udah masuk pelatihan di Banjarbaru. Minggu, Senin, Selasa masuk pelatihan di Banjarbaru. Hari Rabu, Selasa juga masih pelatihan di Banjarbaru. Hari kesempatannya hari Jumat atau Sabtu.
Oke, hari Sabtu nanti ya. Kita akan ketemu hari Sabtu pukul berapa kira-kira Ibu bisa menyampaikan? Yang pertama Kak. Oh, jam pertama. Oke, siap. Jam pertama hari Sabtu kita akan ketemu dalam kelas. Gitu ya? Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Minta bantuannya bila dari segi kekurangan minta masukannya bagaimana yang bagus materi yang materi. Oke, siap. Karena kan banyak kekurangannya. Oke, setuju. Ulun pun kalau boleh jujur ya, kawan-kawan di video tertarik dengan mau bekerja sama dengan Ibu karena memang beliau ini menurut ulun punya sisi positif atau hal lebih. Makanya saya tertarik ingin bekerja sama dengan beliau karena saya juga ingin melihat pembelajaran yang beliau laksanakan di dalam kelas sebelumnya, dan beliau mengajar di kelas 1, saya sendiri di kelas 5. Itu tentu jauh berbeda pola pengajaran. Jadi saya ingin belajar sebetulnya dalam kegiatan ini Ibu dengan dia. Nah, jadi kita akan sama-sama sharing. Terakhir setelah kita selesai pertemuan besok atau hari Sabtu nanti, kita juga akan ketemu seperti ini, akan membicarakan hal-hal yang ulun temukan ketika melihat pembelajaran, sampaikan ke Ibu, baru kita akan bekerja sama lagi untuk perbaikan ke depannya. Gitu Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aisyah. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Bu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah juga aman ya di rumah. Anak-anak kayak apa tadi Bu? Alhamdulillah bagus juga. Seperti biasa. Seperti biasa. Oke. Nah Ibu, kali ini kan kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Karena ketika hari Jumat semalam, Kamis ya, Kamis semalam ulun kita melaksanakan pra observasi, ngobrol-ngobrol. Lalu hari Sabtunya ulun observasi ke dalam kelas dia yang melihat kegiatan pembelajaran. Nah ini adalah langkah terakhir, di mana ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang semalam. Nah pertemuan semalam Ibu sudah menyampaikan Ibu ingin diamati ketika Ibu berkomunikasi dengan murid, dengan anak-anak. Kemudian minta diamati lagi tentang kegiatan berkelompoknya, pengelolaan kelompoknya. Jadi aspek-aspek itu yang ulun amati ketika semalam observasi. Tapi sebelum masuk ke situ Ibu, apa nih harapan Ibu kira-kira dari obrolan kita hari ini pasca observasi ini? Untuk pembelajaran berikutnya, masukan itu apa? Supaya lebih baik daripada yang sebelumnya. Dimana banyak terdapat kekurangan. Oke, akan bicara pula. Silakan Bu. Kedepannya lebih baik dalam pembelajaran. Jadi harapan Ibu bahwa hasil dari kita ngobrol hari ini untuk perbaikan pembelajaran kedepannya. Ini gue. Ada masukan dari Bapak. Oke. Masukan dari ulun lah. Iya, diharapkan kekurangannya. Oke, siap. Ada lagi Bu, harapan Ibu yang setelah kita ngobrol hari ini yang ingin dicapai? Lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Oke. Jadi Ibu ingin setelah kita ngobrol di sini ada perkembangan. Iya, perubahan. Perubahan, baik. Perkembangan lah, berkembang mulai. Sama iya. Ada perubahan. Oke. Masya Allah. Banyak benar harapan Ibu Nan. Mendapat ilmu yang lebih. Iya pulang. Mendapatkan ilmu. Yang lebih dari yang sebelumnya. Ini. Dari Bapak yang mengamati kan. Oke. Bapak memberikan masukan kepada ulun supaya kedepannya lebih bagus lagi. Abah aku gini loh, Pak kan senior gue, Mbak aku gini loh, Pak. Oh nggak nyaman. Nah, jadi ulun catat di sini bahwa harapan Ibu setelah obrolan kita hari ini, maka diharapkan adanya perbaikan pembelajaran, kemudian ada masukan-masukan dari kita ya. Ya masukan mungkin diberikan itu selama pengalaman kita di pembelajaran juga Ibu mungkin. Pasti ada ulun gitu, siapapun ya Allah ketika pembelajaran itu kadang mungkin sempurna seberapa, pasti ada titik rumahnya di mana. Gitu. Kemudian perubahan serta mendapatkan ilmu, ini masukan-masukan. Oke, Bu, setelah semalam kita melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Perasaan Ibu? Apa yang Ibu rasakan setelah selesai, setelah ulun keluar dari kelas pian?
Alhamdulillah. Tenang lah. Wih, perasaan tenang lah. Tenang. Nggih. Karena bang mati sudah keluar. Bapak, karena Pulang sudah. oke sudah selesai gitulah. Tapi kan selesainya tuh belum ikutnya belum tuntas lah. Nggih. Masih ada beban yang dipikul. Oh, apa itu? Kan dari kita ibaratnya manusia tuh banyak memiliki kekurangan. Jadi kan dari Iya. kekurangan kita tuh kita minta kayak masukan lah dari guru yang lebih berpengalaman. Oh, baiklah. Walaupun kan di bidang Gitu, Mbak. usia bapak lebih muda, tapi kan dari pengetahuan lebih bapak Nggih. lebih daripada Jadi dari situ sebujurnya ibu jadi sudah yang luar biasa nih, jaka ibarat gelas sudah lah piantu sudah hendak menerima ada menutup. Nah jadi dari situ kalau ibu sudah berprinsip kayak itu luar biasa sebenarnya dari kami. Jaka jalur membaca atau lebih lakas masuk ya lah ilmunya. Nah, gitu. Jadi perasaan ibu tadilah setelah setelah kita melaksanakan observasi mulai pulang lah. bisa ada lagi beban yang enggak Iya ada bagian ganja. Beban ini mudah-mudahan nanti pelan-pelan itu jadi apa istilahnya perubahan lah dengan kita seberatan katanya untuk ibu. Jadi hasil untuk kebaikan kita bersama. Oke ibu, melanjutkan ibu lah. Nah dari strategi yang semalam ibu sampaikan, ibu semalam itu hendak melaksanakan pembelajaran berkelompok, ya kan? Kemudian ingin strategi yang ibu sampaikan itu pembelajaran langsung ke lapangan pada saat itu. Nah dari strategi yang ibu sampaikan sebelumnya, apakah ibu sudah melaksanakan dia semuanya? sebelumnya. Ini ada yang kita kerjakan kemarin sudah terlaksana kalah? Ya, strategi ini sudah ibu laksanakan sebelumnya kan? Iya, pernah. Iya. Ada sebelumnya ada nggak hal-hal baik apa dari strategi yang semalam kita laksanakan Umi Ati? Alhamdulillah kan dari kita yang bertemu kemarin Iya. anak-anak kelihatannya lebih ceria, Oke. tidak bosan karena belajarnya di luar. Iya. Jadi ibu. Yang tidak bisa berbicara, Oh. yang dia lebih aktif Mm-mm. dalam pembelajaran tersebut kan itu secara langsung Mm-mm. lebih bagus,nya Pak menyimak biar orang tuh secara langsung bukan sekadar belajar Dalam luar kelas. info, iya Oke. kan Siap. dengan alam terbuka. Mm-mm. Jadi ulun baca dari situ mereka kayak itu lebih tertarik Iya, gula. lebih tertarik, Jadi semangatnya kalau lebih lebih senang, lebih senang tertarik ujungnya nanti senang mereka belajar sambil bermain kan. Mm-mm. Otomatis itu secara tidak langsung itu lebih cepat yang menyerap dibandingkan dengan kita di dalam kelas. Ini klub dengan yang semalam belum dapatkan ketika transisi PAUD karena memang kelas 1 itu fase-fase awal, fase 2 pembelajaran tuh hendaknya itu bukan textbook ya kan, jadi sambil bermain gitu, jadi membaca pelajaran kalistungnya pun secara kada langsung mereka di situ belajar, dan ini ternyata Mereka bergerak lah, iya lebih apa namanya itu, bergerak kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikannya secara tidak langsung. berkomunikasi Iya, bulan iya, gitu aja lah. Setelah Mereka lebih aktif. ya setelah pian melaksanakan strategi itu, nah gitu berarti udah mulai tuh kelihatan bahwa strategi ini kayaknya nih Lebih bagus. lebih cocok lah. Oke, kalau kekurangannya ada lebih dari semalam itu, dari strategi yang ibu laksanakan adalah hal-hal apa yang perlu diperbaiki atau perlu disiapkan lebih matang lagi, ada nggak ibu? Yang jelas kan anak-anak yang namanya anak-anak kelas rendah otomatis biasanya ada yang lebih bermain, ada yang serius. Kan orang bermacam-macam karakter tuh kan ada yang serius, ada yang sifatnya tuh, tapi lebih bagus di lapangan dibandingkan di luar, lebih aktif mereka. Lalu ada nggak, itu kan udah kelebihannya ibu udah melihat mereka aktif, mereka yang awalnya pendiam jadi mau berbicara, kemudian mereka bersemangat dan ceria. Setelah strategi yang pembelajaran ibu laksanakan tadi dilaksanakan di kelas ketika kemarin kita melakukan observasi. Lalu strategi yang 2 tadi adalah menurut ibu yang perlu diperbaiki di bagian mana? Yang baik yang mana? Yang perlu dipertahankan yang mana? Kemudian yang perlu perbaikan gimana? Kayaknya di kelompok tuh ada yang masih kurang, ada yang mereka yang cepat tanggap, ada yang kurang, ada yang masih ada yang
pasif kan, tapi otomatis kan rata-rata tuh kebanyakan anak-anak lincah. Jadi perbaikan mungkin di bagian Melumpuhkan, Oh, balung siap. apa. Padahal kan sebelumnya pernah itu kita berkelompok, tapi ada yang masih ragu-ragu, masih malu-malu. Yang berbicaranya tuh masih supan lah. Iya. Oke, dari situ mungkin ketika mereka udah terbiasa melaksanakan kayak ini, ulun rasa yang supan-supan tuh akan mulai Berkembang. tinggi, akan mulai juga pandir ya, soalnya kan mulai terbiasa dia. Baik, ibu. Nih, ibu tadi kan bilang tentang pengelompokan nih yang perlu diperbaiki. Nah, Masih kurang ngerti. Padahal sebelumnya sudah dibagi-bagi. Komitinya begini, begini. Tapi namanya anak kadang-kadang lupa. Oh, jadinya adalah ada nggak rencana apa yang ibu laksanakan agar perbaikan ini bisa bisa terlaksana atau bisa dijalankan? Ada nggak rencana apa yang ingin ibu laksanakan? Pembelajaran. Seperti yang kemarin kan di lapangan, juga itu lebih misalnya Pak, antara yang di dalam kelas keluar kan penyegaran kan namanya, supaya ada jenuh anak-anak. Itu kan yang di awal tadi ya kan, bahwa mereka ketika dibawa keluar terlihat sangat senang. Lalu di balik itu ternyata ada kekurangan lagi. Kekurangannya itu adalah pengelompokan tadi yang dari ibu bilang bahwa masih belum sesuai. Nah, bagaimana cara ibu untuk mengatasi pengelompokan yang belum sesuai ini untuk kedepannya? Anak ibu apa ini yang pengelompokan yang tidak sesuai ini? Ada nggak rencananya dia kayak gitu? Terus kan kita melatih mereka berbicara dulu. Berbicara, kemudian belajar bersama dengan kelompoknya. Bisa berbicara yang anak itu kayaknya mereka tuh kepercayaan dirinya kurang. Lalu rencana ibu ingin melatih mereka. Iya. Bentuk latihannya boleh ibu kasih tahu mungkin seperti apa? Seperti yang memahami kelompok dalam pembelajaran, misalnya bukan mesti harus kan ada bahasa, kemarin kan ada matematika, di bidangnya yang lain lah. Artinya dengan pembelajaran seperti itu yang dipertahankan, harapan ibu mereka yang awalnya yang ibu masukkan tadi ya mulai terbuka ulang gitu. Ada nggak trik lain atau strategi lain agar selain dengan pembelajaran demikian yang terus menerus, mungkin ya ada nggak trik-trik ibu agar pengelompokan ini dapat berjalan lebih tujuan itu lebih cepat tercapai gitu. Biasanya itu kan anak-anak kalau yang misalnya di antara mereka tuh ada yang nilainya bagus, kan kita kasih hadiah berupa apa misalnya kan kayak bintang apa itu kan menarik anak-anak. Maksudnya kan menghargai mereka supaya mereka lebih berkembang lah. Lebih tertarik begitu lah. Walaupun sebetulnya ya boleh lah sekali-sekali kayak itu boleh. Diberi hadiah. Asal jangan, karena ada yang bilang bahwa hadiah itu juga bisa menjadi ketagihan. Bisa juga itu mau motivasi mereka supaya mereka kalau aku nilai bagus, kalau aku bisa berbicara otomatis kan aku dapat penghargaan dari ibu. Walaupun kan misalnya bukan berarti makanan atau bintang atau apa namanya pujian mungkin ya. Siap. Baik ibu, kapan nih kira-kira nih waktunya ibu mulai menjalankan hal tersebut, menjalankan pemberian reward tadi atau hadiah, lalu itu kira-kira mulai kapan nih mulai ibu laksanakan perbaikan? Insya Allah nanti kan bila kita belajar kemarin memasuki tahun ajaran yang akan datang. Insya Allah. Atau mungkin besok-besoknya sebelum ya merencanakan tahun ajaran baru gitu ya? Berarti dengan murid baru dong? Iya. Dengan murid yang baru itulah. Yang sekarang itu kan tadi bisa terhalang dengan jadwal. Iya, bisa jujur ya, karena besok udah libur, lalu besoknya tanggal merah, tinggal Sabtu, Senin udah ulangan. Mungkin di tahun ajaran baru kita akan melaksanakan mencoba. Ini
kayaknya kalau melihat jadwal pula kadang mungkin kan. Kalau dia bisa. Kecuali ketika kita ngobrol-ngobrol biasa tanpa dalam pembelajaran mungkin itu kawa di sambil-sambil lah di ini motivasi ya kalau lah. Ya. Oke. Berikutnya Ibu, nih apa nih indikator keberhasilan rencana Ibu ini? Anaknya maunya seperti apa? Tanda bahwa Ibu tuh berhasil sudah mengatasi permasalahan ini. Ada indikatornya? Ada nggak? Indikator itu tanda nih bahwa Ibu sudah sukses membuat anak yang awalnya tadi diam menjadi seperti apa, indikatornya kayak gimana? Oh, dengan kebiasaan. Kemudian yang mereka praktek Ya, berani tampil gitu ya. berbicara yang biasanya yang pendiam, yang malu. Jadi indikatornya ketika mereka udah Jakarta mau halal ya Allah sudah bisa berpandir, itu tanda bahwa ini sudah berhasil gitu ya. Terus berani nih. Dan Ibu nih kira-kira bukan kira-kira sih ya, menurut Ibu nih untuk mencapai hal itu, untuk mencapai anak yang mampu demikian, mampu berbicara dengan baik, dengan percaya diri, dari dukung apa yang Ibu perlukan? Atau dukungan seperti apa yang diperlukan dari siapapun di sekolah ini, dari apapun Pak. Kan kita memotivasi Ya. pokoknya dia pun apa ya harus berani berbicara walaupun apa salah kan Ya. bapak masih belajar gitu. Jadi siapa aja nih yang Ibu libatkan dalam rencana ini? Anak-anak dan dia kan anak-anak yang di dalam kelas. Perlu dukungan dari kawan-kawan yang lain mungkin? Iya. Oh juga perlu pastinya ya. Jadi yang Ibu libatkan di sini adalah pertama anak-anak sebagai subjeknya gitu kan. Lalu juga dari kawan-kawan yang di sini. Ada lagi? Oke, ada lagi dukungan dari yang lain Ibu perlukah dari wali kota? Tidak perlu ya. Dari mana kira-kira dukungannya itu? Bisa juga dari guru yang lain. Mungkin Ibu bisa membawa ini ke komunitas belajar nih dalam permasalahan ini. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat masukan dari kawan-kawan yang lain. Rekan belum. Baiknya Ibu, nah dari pertemuan kita hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini, adalah yang masih mengganjal dalam perasaan Ibu, dalam hati Ibu. Yang jelas kan ulun ini kan banyak ya ada yang kekurangan, jadi kan minta masukan dari pihak agensian yang dari kekurangannya itu. Kita tuh sebetulnya kan dalam pengajaran tuh nggak kayak sempurna. Ya. Nah, jadi hal yang mengganjal tadi mungkin entah itu kemampuan atau kompetensi yang merasa karena Ibu kan dari ulunnya kan kurang maksimal mungkin dari anak-anak mereka kan rata-rata kelas itu banyaknya yang masih ingin bermain. Iya, memang itu usaha apa usianya sih ingin bermain ya Allah, memang dia sedang usianya bermain. Oke Bu. Nah, dari pertemuan tadi Ibu sudah menyampaikan hal tersebut yang mengganjal di hati Ibu. Lalu cara mengatasi gimana? Ada nggak yang ingin disampaikan ke kita? Yang Ibu kan tadi bilang bahwa mohon maaf Ibu memiliki kekurangan, Bu, ini emang kayak gitu. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi yang Ibu kekurangan yang Ibu miliki? Ada nggak solusinya dari Ibu sendiri bagaimana? Nih, dari mana kira-kira? Mulai dari mana? Mungkin karena pas sambil bernapas minum juga boleh, ambil napas sejenak istirahatnya. Ngobrol dengan teman sholat. Ngobrol biar berdua boleh cukup. Karena kita mendengarkan kita berbicara ngobrol santai seperti ini, mungkin Bincang santai. mungkin hanya
pertama kali, nah itu udah 2 kali ya kita dengan Pra tadi. Dengan Nah, bapak dengan lama ibu sabar dan minggu bapak. Pak yang didatangi kira sini santai udah ngobrol ini benar ya sini hanya omongan ini. Biasanya di apa? Kayak bolanya kayak Itu apa semampu sebisa ibu dengan kata-kata atau kalimatnya ibu yang kalau ingin bapak gugup apa yang sampaikan dulu. Enggak apa. Jadi kan ibu punya kekurangan kan ibu nih. Nah, bagaimana cara ibu Jangan mengatasi? kata-kata sudah pakai itu. Iya. Bagaimana cara ibu mengatasi kekurangan tersebut? Kita masih belajar, Iya. belajar dengan melihat di YouTube. Oke. Kemudian itu membaca di buku Mm-mm. yang dari orang-orang yang Pak di YouTube tuh yang mereka yang berpengalaman, jadi sambil belajar juga Pak melihat di sana. Bagus sekali ibu yang ibu sampaikan bahwa memang sekarang kita kan udah di dunia digital, kita kan informasi apapun sangat mudah kita dapatkan, termasuk melalui YouTube dan cerita Jujur aja Bang baik gelanya asa anu lanjut dengan di YouTube. bagus Menurut itu. orang yang mengajar Bu. Itu bagus. Artinya kita sambil apa ya istilahnya ya kita kan perlu juga nih ide-ide baru ya kan dari YouTube termasuk, dan itu udah bagus cara ibu. Nah untuk cara ibu mengatasi kekurangan tadi gitu kan udah dimulai kah dari sekarang itu sebetulnya? Alhamdulillah kan dari dulu sudah Oh mulai. dari dulu. Tapi kadang-kadang kan kalau apalagi yang seperti ini kalau ulun jujur baik ulunnya penggugupan. Ya seperti Apa yang selalu disampaikan lah, ada orang kan ulun tuh gugup. Ini jadi bagus sekali yang ibu sampaikan bahwa ketika ingin belajar dan itu ibu lakukan dari dulu ya Allah bulan. Melihat di Udah YouTube. lawas berarti ini. Jujur aja melihat di YouTube. Belajar kan selain membaca di buku kan buku dulu kan mengajar di YouTube. Oke. Cara-cara mengajar yang orang yang lebih berpengalaman dari kita. Oke. Jadi dari yang kemarin inovasi masuk ke kelas sekian, terus sudah melihat juga bahwa ketika di awal mereka ibu ajak berdoa, itu sebenarnya udah masuk tuh KSN-nya apa itu manajemen diri, mereka waktu itu ngajak dia berdoa, kemudian pembagian kelompoknya gitu kan, itu juga manajemen diri mereka, termasuk ketika awal sekali ibu masuk tuh ibu menanyakan kabar, itu ibu memperhatikan itu sebenarnya ibu udah melaksanakan pembelajaran ber-PSE. Kemudian berdiferensiasinya mungkin nanti perlulah kita apa istilahnya ya kita poles-poles sedikit ya Allah untuk bagaimana pembagian kelompoknya, lalu bagaimana kegiatan pembelajarannya agar nantinya itu terlihat kita betul-betul memfasilitasi mereka, termasuk tadi dengan nyanyian juga bisa boleh ibu sampaikan. Kalau dengan dengan lagu-lagu ya kan biasa kan kalau TK tuh pakai lagu tuh ada tema baju nih, lagu baju kayak gimana tuh. Nah lalu dengan media-media yang menarik mungkin atau dengan kegiatan di lapangan kayak semalam. Oke, baik ibu, demikian kegiatan apa namanya pra observasi yang pasca observasi yang kita laksanakan. Setelah kita ngobrol nih kayak apa perasaan dia pulang lagi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pulang. Jadi ini ibu bagian dari kegiatan apa guru penggerak, ini adalah coaching namanya, dimana kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan ke ibu. Merasalah tadi yang menjawab pertanyaan itu siapa? Pertanyaan itu dijawab oleh ibu sendiri. Dari sini sebetulnya ibu punya masalah, sebetulnya ibu udah punya solusi. Nah dari obrolan kita inilah apa namanya mulai terbuka ide juga. Oke, terima kasih ibu atas waktunya. Minta maaf udah menunggu Vivian. Terima kasih banyak Pian akun. Mudah-mudahan ibu semakin baik lagi, berkembang lagi, doakan ulun. Sama-sama berdoa. Amin. Sama-sama doakan pula. Alhamdulillah. Demikian ibu kegiatan observasi yang kita laksanakan. Tapi nanti hasil dari ibu ulun catat di sini di area pengembangan diri yang ibu sampaikan tadi bahwa ibu ingin apa namanya yang tadi belajar di YouTube dan sebagainya ibu lah. Alhamdulillah. Ambil grupnya lah. Jadi sini bu ya guru apa namanya guru kelas 1 ibu Siti Aisyah nama Sidin. Sidin honor sini mulai tahun 2003. Terus mana Bu Ayu mulai sekolah itu sampai Iya. Kalau sekarang sudah masuk berapa? iya setelah tahun tadi baru sudah tua. Jadi Sidin senior benar sih. Jadi
ampun ampun pian. Nggih. Kulon tahun 2013 di anak di sini ibu sudah lawas berarti. 10 tahun ya. Hancur, Nggih. mulai hancur, hancur. Dulu sekolahnya luar biasa sakitnya ibu lah. Mungkin jalannya yang masih setapak ya dia jalan sawah. Ini sawah bu, halamannya dulu kan dipakai orang untuk sawah untuk nggih. Dipakai orang kampung lah untuk kesan bahuma lah. Nah, jadi kalau kawadinya kayak sekarang nih, jadi mulai 2014 itu lah dibenahi sekolahnya. Mulai mahal ada sampai 100 sebulan. Itu dia diutang mulai setahunan lah, Masya Allah. Tapi gue piannya kalau kita dari situ lah amal jariahnya nang luar biasa menyenangkan udah membawa kita. Ya Allah itu barang yang kita ikuti buat yang kita nanti. Ada dulu tuh kan ada anak jadi guru, ada wadi jadi guru. Ulun bae anak jadi acara, tapi kita kesampaian. Jadi sahabat, itu hukum. Itu kuliah pulang, anu S1 apa namanya ke GSD kan? Nah, Tapi ya. belum selesai lagi tinggal 2 lagi Pak. S1 Jadi ulun S1 baru menyelesaikan lah. Ulun pikir Pak, ulun ini kan sudah tua, masuk pegawai negeri kan mungkin. Apa juga ulun ijazah, main 2 buting. Asam iya kalau ulun sudah ada ulun intahkan, kalinya kan dia tahu kenal di bagian apa paling bagian selesai kami boja saya kami di sini. Pas saya, nih berkelanjutan nanti ketika kan itu. Insyaallah tetap pakai lo koordinat Ini ini. sudah tua pakai paling berapa lagi? Kalau alasan mau honor, Dia ada semangatnya masih gitu nah. Semangat tujuan untuk mengajar, untuk bisa untuk mengembangkan sekolah gitu. anak kami juga nggak sangka Pak. Masa ayo, masa sudah tua ya aku bikin lagi, umur ada mau bikin apa nanti? Cara lain Allah cara lain coba lihat ketika ada. Ayo. Anak kami pas masuk ketiga kan lulus. Alhamdulillah. Berapa tahun lagi Bu Ayolon? Umur sudah berapa? Laulun kalau Ayolon itu bisa. yang lain tahun berapa? Kalau dulu kan sesuatu kan ada dari kayak dulu itu kan ada kayak sekarang. Kalau dulu itu kan misalnya dulu itunya kira-kira aja serak sewujudnya untuk 72, tapi kan waktu guru itu membuat 69. Ulun ini 66 tuh Kak. Tuhan sudah jadi kalau kan bilang tua saya. 3 tahun lagi ulun pensiun punya. Ulun hanya di sini. Ternyata Kak saya. Kira-kira untuk ulun. Sudah Pak? Iya. Ya sudah tua tapi kerjaan dituntut untuk jadi muda ya. Mas enak bu, ini mana bu? Ini apa? Iya, Benar. iya ya. Hambatan yang ditunggu kayak gitu kadang gitu. Oh, komunitas praktisi apa? Hambatannya nggak ada hambatan ya? Untuk membentuk komunitas praktisi apa hambatannya? Untuk kebersamalan hambatan kita tadi di materi Bu, atau kegiatan apa yang ingin kita Di program. ya di program. Lalu akhirnya ulun ngulik-ngulik lo ternyata ada panduan ya udah nih kita karena tahu juga betapun ke sekolah pun sudah baik dan mereka pun karena tahu juga nih karena dapat edaran kayak gitu aja dapat kabar disuruh membuat lalu karena ada modul harga ke sana ulun materinya tapi setelah dapat pencerahan dari ibu tuh berarti ini harus dilakukan di kampus belajar dalam sekolah. Dengan bentuk tim kecil dulu ya Pak ya. Iya. Itu sesuai. Iya. Enggak, tim kecil dulu gede. Oh, Tim kecil dulu kepala sekolah, udah. agen perubahan Iya. ya. Habis itu tim kecil itu baru Kumpul-kumpul tadi membentuk, kemudian ke fase. fase. Jadi Di untuk situ tim ada koordinatornya iya. masing-masing. Jadi untuk tim kecil kita udah bikin Iya. kebetulan teman sendiri yang ditunjuk ibu
sebagai apa namanya agen programnya gitu. Lalu kan mikirkan nih apa namanya bentuk programnya seperti apa. Nah, latihan analisis mulai dari visi. Iya. Nah, visinya tetap itu atau dimasukkan P3 Kalimanya. P3 ya. Kalau P5 kan project penguatan. Kalau P3 kan profil pelajar Pancasilanya, jadi dimasukkan P3-nya di situ. Ya. Pelan-pelan dari tarik ke bawah ya. Iya, terus tarik ke bawah. Ya sudah bisa membuka rapor pendidikan. Ini sudah ya, kan ada, ya. berarti bisa aja. Ini. Di situ kan sudah apa, solusinya apa? Ada ya, kan ada sudah ETL-nya, maksudnya apa gitu. Kelihatan yang 2023 ini. Iya. Nah. Dari situ dari masalah itu berarti kita bisa nyusun program lah. Iya, Masalah dari yang itu. kita dapat di rapor tadi. Iya, dari revisi Oh ini apa. sama dengan Bu RKJM kepala sekolah nih. Oh, gitu. RKT RKJM nih, Oh, gitu. mungkin nih. Karena kalau merasa dengar ini pernah bertakun juga bahwa untuk membuat RKT RKJM juga kiblatnya ke rapor pendidikan. Iya, Gitu. semua berfokus itu. Hmm. Tujuannya rapor pendidikan akhirnya ke visi sekolah. Tujuannya kita visi sekolah ini mau jadi apa ini sekolah ini. Tidak dibawa kemana hubungan kita ini. Seperti lagu. Ya kan Pak? Ya itu namanya visi. Iya. Saya isinya ini. Dibimbing mulai buat RPP ya Bu, ya Bu ya. Banyak sekali refleksi terhadap ini ya. Ini membuat 2 laporan di sini dan di sini. Ternyata Iya, banyak ternyata. Monek tuh caranya luar biasa instrumennya. Iya, di sini iya. Yang wawancara saya ngetiknya di sini apa yang terjadi. Nah, ini letak juga. Dan foto-fotonya di sini ya. Jadi nanti pian pulang mengisi jurnal LMC. gitu. Dan rencana pendampingan selanjutnya. Yang coaching observasi sudah mulai juga. Di dilaksanakan setelah PI, setelah selesai PI, setelah PI dilaksanakan ya. Satu hari saya isi Bu, di LMS kan. Langsung dia di LMS. Ya, langsung saya isi. Gimana Pak hari ini pendampingan apa yang pengen dapat dari pendampingan ini? Wah, luar biasa Pak, rezekinya nomplok sekali hari ini Pak, alhamdulillah. Terutama dari Ibu Lenon sendiri menyampaikan banyak hal. Kemudian ketika dengan Ibu tadi kan kita melakukan pasca apa observasi, menyampaikan apa beliau tuh terlihat sangat apa ya menunduk sekali, padahal sebetulnya tidak luar biasa juga yang sebetulnya belum tahu bahwasanya yang Sidin sampaikan, Sidin menjawabkan ke ulun, oh ya kita kan usah terlalu apa namanya lah, jangan tinggi lah ya, jangan nyampaikan kayak gitu, jangan merendah lah baiknya gitu. Nah, dan banyak hal lagi Pak dengan Pian juga, Pian datang ke sini, Masya Allah apa namanya mendapat inspirasi tentang mau apa nanti di Loka 7 dan lain sebagainya, luar biasa Pak ini alhamdulillah. Jadi banyak yang didapat lagi Iya, nomplok. keluar dari Perkiraan. modul dari dari yang kita nanti apa kita bahas kita Iya. di pembelajaran guru corak ya kan Iya, iya, iya. terkait membuat apa kombon tadi. Mm-mm. Nah, dari apa latihan percakapan coaching dengan ibu tadi apa kira-kira praktek coachingnya sudah bagus kan penilaian Pian Ulun pribadi menilai ulun coaching tadi malah tentunya yang namanya coaching ini kan harus sering-sering latihan juga nih, bagaimana caranya menjaga apa namanya mengeluarkan kalimat-kalimat biar bisa menjaga perasaan kawan yang bukan judgement. Yang intinya kan coaching ini malah membangun sebetulnya membangun si coachingnya agar mereka bisa mencari solusi sendiri, itu perlu latihan.
dan non rasa pun harus selalu latihan sejujurnya. Termasuk nonton video-video di YouTube yang ibu-ibu yang rambut putih itu kan suka sekali cara si bicara dengan si Koci ini. Sudah kan sudah kan aplikasikannya di mahasiswa tentang teknik coaching. Kalau coaching dengan siswa termasuk restitusi juga mirip. Seringkali kita laksanakan. Tadi pagi baru kan saya melaksanakan hal tersebut kepada siswa kita di kelas 3 yang bermasalah. Mereka itu ada permasalahan di dalam kelas antara siswa yang pada saat itu orang tuanya yang datang langsung nih. Nah itu kan kita hindari tuh, jangan sampai itu membesar. Nah itu udah kita panggil, kita ajak bicara baik-baik. Sekarang tidak ada lagi yang namanya marah-marah atau hukuman. Kita bicara ke dalam kantor. Itu yang saya terapkan alhamdulillah selama ini, apalagi setelah mendapatkan materi segitiga restitusi begitu. Kendala yang masih yang rasakan untuk praktek coachingnya apa? Kendalanya itu itu tadi membawa agar kawan itu agar perkataan yang ulun sampaikan itu mudah diterima atau dipahami oleh kawan. Nah, karena kadang si Koci itu bingung nih dengan kalimat yang ulun susun mungkin lalu beliau tuh bingung maksud ulun itu apa. Nah, kendala ulun di situ mungkin. Ulun harus bisa mengatur kata-kata, menyusun kalimat yang mudah dipahami oleh Koci, oleh kawan-kawan yang lain agar maksud ulun atau tujuan pertanyaan ulun itu sampai ke beliau begitu. Jadi ini pertanyaan lah. Waktu tadi pas ada kepala sekolah lupa saya SPPD lah. Oh bisa titip ulun nanti kalau nanti. Kita jawab lagi kan ya. Mudah-mudahan. Sini di mana? Nah, boleh lah. Ini silakan. PLT aja ya Pak. PLT masih ada lah Ibu PLT. Ya sudah tadi Bu. PLT-nya Ibu tadi. Yang di sini PLH-nya ada sih ulun bawakan atau perlu hari ini nggak Bu? iya saya. Oh PLH-nya ada sih Ibu Herian. PLH aja. Nggak apa sini lah. A sampai LH berarti lah. Oke siap nanti. Oke. Belum tadi sempat dong pas yang Ke Jurong Pelan tadi tuh. Alhamdulillah. Satu aja. Ya, di bagian sini Bu. Sini. Oke, PLH-nya itu atas nama PLH-nya. Oke. Iya. Ya kayak ini. Bukan di ISWI. Oke. Untuk ingat. Sudah pas klik kirim laporan, wah. aja Ya, tadi sudah. Sudah. Nah, gitu. Terima kasih banyak Bapak atas pendampingannya. Ini dari Ibu juga ulun terima kasih banyak telah dibimbing kami berdua. Dari Bu Aisyah ulun mohon maaf. Terima kasih banyak tadi dia Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ulun sebenarnya berbagi pengalaman itu luar biasa. Ulun istilahnya apalagi pian mungkin dari SH tadi lah. Nah kemudian mengajar tuh luar biasa. Ulun merasakan ulun juga bukan dari pendidikan, tapi ya tadi karena sudah ya mungkin sudah Iya, jadi lama juga kan gitu. cintai Karena jurusan. akhirnya itu rame itu bisa mengembangkan apa segala macam. Nah, itu sebenarnya. Jadi kami ini ya tadi juga Pak Jamal harus banyak bertakun lah dalam bagian yang sudah Kalau saya ini duluan, tapi terjebak di pendidikan non formal, ya kan di masyarakat. Beda Pak, formal dengan non formal, beda. Kalau ini pedagogi, kalau ini andragogi, jadi beda. Sekarang kantor itu berbalik nama dari non formal pendidikan masyarakat ke pendidikan formal, ngurusi gurunya lagi yang sudah ahli di bidangnya, dan saya harus merefresh diri saya lagi ke formal. Coba bayangkan dari yang non formal ke formal. Selama ini yang saya tangani itu yang orang dewasa kursus seperti itu, buta huruf seperti itu, anak putus sekolah, kan beda penanganannya. Orang bermasalah yang ditangani
gimana caranya menghilangkan masalah yang sudah bermasalah. Beda antara koki yang main. Jadi kalau misalkan di non formal dibikin kayak formal, bubar hilang Pak, bubar mereka nggak bisa dibuat seperti ini, nggak bisa. Beda penanganannya dulu terus bubar, ngajar lagi saya. Makanya saya karena CGP saya SD yang dua SD sama TK, jadi saya penyesuaian lagi Bu. Saya nggak ngerti KKG, fase, kemudian kelas tinggi, kelas rendah, di seperti itu saya nggak ngerti Bu. Awalnya karena saya kan di SMK kan, dan ada mereka kan guru kelas, dan ya jauh berbeda lah dengan kami di SMK. Jadi saya nggak bisa memainkan apa SMK saya gitu loh, maksudnya ke SMK saya, iya. Dan dampingi dari unsur apa ini? SD ada SD sama TK. SD sama TK yang mendampingi. Jadi ada SD, ada 4 SD. Beda lagi capaian pembelajaran di TK. Kalau TK kan sudah, saya dulunya yang di UPOK itu kan PAUD sama pendidikan masyarakat. Jadi saya kalau melihat mereka ngajar TK tuh luar biasa ada saya. Ada yang anak-anaknya jadi beda sekali gitu, sabarnya harus. Jadi dari situ saya belajar juga. Ya, kalau TK kan fasenya beda. Kalau ini fase ABC ya, fase betul. fondasi dia, fase fondasi beda lagi. Dalamannya CP-nya ada 4 aja itu. CP-nya kalau ini CP per mapel, tapi per fase ya kan. Kalau di ini SMA, SMK kan bedanya di SMP. Jadi saya belajar itu struktur kurikulum. Saya waktu itu jadi ini narsum nasional. Sebelum rame IKM, saya sudah sosialisasi ke Surabaya di Pemerintah Pusat sih, untuk sosialisasi ke Kepala Dinas Sejatim tentang kurikulum Merdeka sebelum rame. Jadi sebelum sosialisasi di kampung sendiri sudah disuruh sosialisasi kampung orang. Waktu itu IKM belum masih rame itu. Jadi nggak ada naik kelas. Intinya nggak ada naik kelas. Iya, naik kelas itu tidak naik kelas, tidak ada tidak naik kelas. Ya namanya kurikulum Merdeka, kalau berdiferensiasi benar-benar diterapkan, anak kan jadi merdeka belajar. Kalau kita runut ya, kalau anak merdeka belajar kan enak, belajarnya kan gampang masuk. Kalau stres kan nggak gampang masuk, apalagi anak sudah nangis, apalagi sudah kalau udah nangis sudah nggak bisa terus. Jadi gimana anak ini merdeka belajar, bukan merdeka belajar punya rapat ya. Merdeka belajar itu adalah anak. Jadi anak itu tidak takut mendengar sepakat ini sudah stres, melihat mukanya sudah menangis, tidak merdeka belajar. Merdeka belajar ini luas sekali merdeka belajar. Habis itu berarti ada kepala dinas, berarti itu Bu, berarti tidak naik kelas, naik terus. Nah kalau intervensinya bagus, bukan materi, nah itu lagi. Nggak ada materi. Kalau K13 kan materi, KD. Jadi akhirnya namanya guru materialistis. Materi. K13 kita enggak, bukan materi. Tapi dilihat kesiapan belajar anak dulu berdiferensiasi itu, bukan materi. Jadi kita nggak ngejar materi, tapi kita punya rentang waktu itu 2 tahun per fasenya. 2 tahun. Jadi kalau misalkan anak itu nggak bisa membaca kelas 1 nggak masalah, naik aja kelas 2. Kan masih ada waktu setahun lagi untuk bisa membaca. Nah ini perlu intervensi itu. Jadi guru jangan stres dengan materi. Materi yang di Jawa dengan materi yang di sini beda. Anaknya beda, kemampuannya beda. Mungkin di sana materi yang high order thinking skill. Ya sini belum sampai ke, ya nggak apa-apa kan tercapai TP itu, tapi yang paling rendah, bukan yang optimum, tercapai saja kan. Misalkan anak belajar bilangan 1 sampai 10, ya yang pintar sampai 10, yang nggak pintar kan sampai 5, tapi tercapai kan tujuan pembelajaran kan 1 sampai 10 bilangannya. Nah itu maksudnya di situ.
Jadi guru tidak dikejar materi, murid tidak dijejeli dengan materi, enggak. Ini merdeka belajar, ini yang kurikulum merdeka. Jadi akhirnya pembelajaran esensial, ini enggak penting-penting itu enggak apa-apa, kelewatan enggak apa-apa. Dulu kita belajar matematika ada tangan, sinus, ada lagi yang ada sampai sekarang. Ada loh. Saya stres pelajaran itu sampai sekarang nggak ngerti. Buktinya sampai tua. Diferensiasi olah integral Ada dipakai ya kalau Bu sampai mau pensiun. Jadi yang esensial yang untuk anak. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak, tapi tetap ada rambu-rambu di capaian pembelajaran itu yang diwujudkan di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa beda yang dicapai antara sekolah di kampung dengan sekolah di kota. Sekolah di kota anak sudah masuk, sudah baca, wes. Gimana tujuan pembelajarannya? Ya dinaikkan. Yang ini, ya nggak mungkin lah tujuan pembelajaran itu yang di awal langsung setinggi di kota. Ya nggak mungkin. Di sini boleh anak apa tapi pinggiran kan pola pikir orang masyarakat ada yang masih di pendidikan SMA, ada yang kan sekolah bukan. Nah, makanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak bisa disamakan, nggak bisa nyontek punya sekolah lain. Soalnya TP-nya beda. Jadi sebelum membuat KOSP itu capaian pembelajaran ya berdua. Habis itu dari CP itu TP-nya apa? Duduk bersama yang satu fase. Misalnya satu fase itu kan berurutan. Andai kan yang nanti tidak naik kelasnya ke ketiga. Karena kan nggak mau tidak naik kelas. Soalnya kita sudah pembelajaran berdifferensiasi, menerapkan mereka belajar anak diintervensi kayak apa supaya kelas 2 mau kelas 3-nya sudah bisa baca. Jadi naik. Itu maksudnya kan. Oh tidak naik kelas, tidak naik kelas Bu, biar nggak bisa tetap naik kelas terus. Nah waktu itu ada pertanyaan seperti itu saya, jadi menjelaskannya itu ini agak gimana ya, memahami kurikulum merdeka itu memang harus benar. Sebelah beri ya. Ya memang saya ada pertanyaan hubungan guru penggerak dengan KM bagaimana? Saya menghubungkan pendidikan guru penggerak dengan IKM.